Selamat datang di Asyeri Bedah Buku, tempat kita menelusuri gagasan besar yang mengubah cara kita berpikir, merasa, dan berhubungan dengan dunia. Hari ini, kita memulai sebuah perjalanan untuk menembus salah satu karya paling legendaris dan berpengaruh dalam sejarah pengembangan diri, sebuah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, atau dalam bahasa Indonesia yang kita kenal, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan hal yang benar, sudah berusaha sebaik mungkin, tapi orang lain tetap saja salah paham? Atau mungkin kamu sudah mencoba menjelaskan sesuatu dengan sangat logis, tapi entah kenapa malah memicu perdebatan yang tidak ada ujungnya? Dale Carnegie, melalui buku ini, menyadarkan kita akan satu kebenaran yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Dalam hidup, kita berurusan bukan dengan makhluk-makhluk logika, tapi dengan makhluk-makhluk yang dipenuhi emosi. Kita semua, tanpa terkecuali, memiliki keinginan yang sama. Kita ingin dihargai, ingin dimengerti, dan ingin diakui keberadaannya. Namun sayangnya, kita seringkali terlalu sibuk menuntut untuk dimengerti, sampai-sampai kita lupa untuk berusaha memahami orang lain terlebih dahulu. Inilah akar dari begitu banyak konflik yang terjadi dalam hidup kita, baik itu di dalam rumah, di lingkungan kerja, bahkan dalam interaksi singkat di media sosial. Kita lebih fokus pada ego kita sendiri, daripada membuka hati untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Carnegie pernah menulis sebuah kalimat yang sangat menusuk. Orang yang mampu menempatkan dirinya di posisi orang lain dan memahami cara kerja pikiran mereka, tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Kecerdasan sosial sejati bukanlah tentang kepandaian merangkai kata-kata indah atau kemampuan berbicara yang memukau. Bukan tentang siapa yang paling pintar berdebat, melainkan tentang kepekaan rasa, tentang kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita mulai mendengar dengan empati bukan hanya dengan telinga kita, tapi dengan seluruh hati kita, sesuatu yang ajaib terjadi. Orang-orang di sekitar kita akan merasa aman. Mereka merasa dihargai. Dan pada akhirnya, mereka akan membuka diri mereka kepada kita dengan tulus. Mereka tidak lagi melihat kita sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Karena pada dasarnya, koneksi manusia tidak dibangun di atas logika, tapi di atas perasaan saling memahami. Dale Carnegie seringkali menggunakan cerita-cerita nyata untuk mengilustrasikan poin-poinnya, dan salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang John Wanamaker, pendiri salah satu jaringan department store terbesar di Amerika. Wanamaker pernah berkata, "Saya belajar sejak usia sangat muda bahwa setiap orang yang saya temui, jauh di dalam lubuk hatinya, merasa dirinya adalah orang yang penting." Maka, apa yang Wanamaker lakukan? Setiap kali dia berbicara dengan seseorang, entah itu pelanggan, karyawan, atau sekadar orang yang ditemuinya di jalan, dia akan memperlakukan orang itu seolah-olah mereka adalah tamu terhormat yang paling istimewa. Dia memberikan perhatian penuh, mendengarkan dengan saksama, dan menunjukkan rasa hormat yang tulus. Dan hasilnya, Wanamaker tidak hanya membangun sebuah kerajaan bisnis yang sukses, tapi dia juga dikelilingi oleh pelanggan yang loyal, karyawan yang setia, dan teman-teman yang tulus hingga akhir hayatnya. Pelajaran dari kisah ini sangat jelas dan bergema hingga hari ini. Orang tidak akan pernah peduli seberapa banyak yang kita tahu, seberapa pintar kita, atau seberapa hebat pencapaian kita, sampai mereka tahu seberapa tulus kita peduli pada mereka. Kepedulian adalah kunci yang membuka pintu hati setiap manusia. Tanpa kepedulian yang tulus, semua kata-kata kita hanyalah kebisingan yang kosong. Sekarang, mari kita gunakan momen ini untuk bercermin pada diri kita sendiri. Kita semua punya kebutuhan yang sangat mendalam. Kita ingin dianggap berarti. Kita ingin merasa bahwa kehadiran kita di dunia ini punya makna, sekecil apapun itu. Tapi, pertanyaannya adalah, seberapa sering kita memberikan perasaan itu kepada orang lain? Ketika seorang teman datang kepada kita untuk curhat, apakah kita benar-benar mendengarkan ceritanya dengan sepenuh hati? Atau kita hanya diam sambil menunggu giliran kita untuk berbicara tentang masalah kita sendiri? Ketika ada perbedaan pendapat, apakah kita mencoba memahami dari mana datangnya pandangan orang lain? Atau kita langsung sibuk menyusun argumen untuk membela diri? Carnegie menantang kita untuk melakukan sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita berinteraksi. Mulailah dari hal yang paling kecil.
Gantilah niat "aku ingin dipahami" menjadi "aku ingin memahami." Karena disitulah semua hubungan manusia yang autentik dan langgeng dimulai. Ketika kita fokus untuk memahami, kita sedang menabur benih kepercayaan dan rasa hormat. Jadi, prinsip pertama yang bisa kita ambil dari fase awal buku ini adalah hentikan kebutuhan konstan untuk merasa dimengerti, dan mulailah menjadi orang yang berusaha untuk memahami. Ini adalah sebuah latihan kesabaran dan empati. Sebelum kamu cepat-cepat menilai seseorang, coba dengarkan dulu ceritanya sampai tuntas. Sebelum kamu memaksa orang lain menerima pandanganmu, coba fahami dulu alasan di balik keyakinannya. Dan sebelum kamu buru-buru membenarkan dirimu sendiri dalam sebuah konflik, coba luangkan waktu sejenak untuk mengerti bagaimana perasaannya. Ingatlah, kebahagiaan sosial, keharmonisan dalam hubungan, itu semua bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang menang dalam perdebatan, tapi tentang siapa yang paling peduli, siapa yang bersedia menurunkan egonya sejenak untuk memberikan ruang bagi perasaan orang lain. Pada akhirnya, apa yang diajarkan Dale Carnegie bukanlah sekumpulan trik untuk memanipulasi orang lain agar menuruti kemauan kita. Sama sekali bukan. Buku ini mengajarkan kita cara menjadi manusia yang lebih utuh. Manusia yang kehadirannya membuat dunia di sekitarnya menjadi tempat yang sedikit lebih hangat dan lebih nyaman untuk dihuni. Karena setiap kali kamu berhasil untuk benar-benar memahami seseorang, memahami rasa sakitnya, harapannya, atau ketakutannya, kamu sebenarnya sedang menyalakan sebuah lilin kecil di dalam hati mereka. Dan cahaya kecil dari kepedulian itu, mungkin saja, sudah cukup untuk menerangi jalan mereka, dan pada akhirnya, mengubah hidupmu sendiri selamanya.